Shalom Ibu dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil penelitian dan analisis kami mengenai upaya peningkatan keaktifan dan kesadaran diri siswa dalam pembelajaran melalui penyampaian esensi dan motivasi belajar. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kelompok 8 terdiri dari Antonius Bimo Adi Nugroho, Diva Yasira Huta Barat, Ivana Aulia, Citra Evita, dan Ersa Sari. Pertama-tama kami akan menyampaikan abstrak dari penelitian yang telah kami lakukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyampaikan urgensi dari penyampaian dan penekanan mengenai esensi, motivasi, dan tujuan dari pembelajaran yang dapat dilakukan oleh guru guna meningkatkan kesadaran diri dan keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran dalam kelas. Sumber data yang kami lakukan, yang kami analisis dari penelitian ini diperoleh dari data observasi PPL 1 dari satu kelompok, yaitu Sekolah Lentera Harapan Curug, Sekolah Lentera Harapan Medan, SL1 Raja, dan Sekolah Dian Harapan Kupang. Metode yang kami gunakan dalam analisis ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengumpulan, mencatat, dan menganalisis data sehingga hasil dari penelitian ini adalah masih terdapat siswa yang kurang berpartisipasi aktif di dalam kelas karena minimnya esensi dan motivasi yang mereka miliki. Adapun hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah kami menyadari bahwa pendidikan merupakan salah satu aspek penting yang harus dimiliki oleh manusia dalam kehidupan. Melalui pendidikan, seseorang mengetahui banyak hal yang ada di dunia, seperti pengetahuan tentang alam, kondisi sosial masyarakat, kondisi politik, dan lain sebagainya. Pendidikan dapat terlaksana melalui adanya proses pembelajaran, dan hal yang paling penting dalam proses pembelajaran adalah adanya interaksi antara guru dan siswa dengan siswa lainnya. Namun, berdasarkan pengalaman yang kami dapatkan, seorang siswa maupun kami sebagai observator kelas menemukan bahwa interaksi yang berjalan dalam proses pembelajaran masih cenderung pasif atau satu arah saja, yaitu hanya dari guru. Kami melihat hal ini terjadi dikarenakan kurangnya motivasi atau pengetahuan siswa terhadap esensi belajar yang mengakibatkan mereka kurang bersungguh-sungguh atau bersemangat belajar. Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan urgensi dari penyampaian dan penekanan mengenai esensi, motivasi, dan tujuan dari pembelajaran yang dapat dilakukan oleh guru guna meningkatkan kesadaran diri dan keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran baik secara langsung maupun daring. Sehingga melalui kesempatan belajar yang ada, siswa dapat mengetahui banyak hal dan juga dapat berkarya, melakukan pekerjaan Allah dan memuliakan Allah sesuai dengan talenta dan pengetahuan yang sudah mereka miliki. Berikutnya, fokus kajian. Ada 4 hal yang jadi fokus kajian kami. Yang pertama, keaktifan dan kesadaran diri sebagai siswa dalam proses pembelajaran. Bentuk keaktifan menurut Dimyati dan Mujiono dalam Haris tahun 2019 yaitu mencatat, mendengarkan informasi, memperhatikan dan mengerjakan apa yang diinstruksikan guru, dan terlibat aktif dengan mengutarakan pendapat maupun bertanya serta memberikan respon. Kesadaran dalam KBBI adalah keadaan mengerti, benar mengalami, merasakan. Kesadaran yang baik akan kewajiban dan mengetahui pentingnya belajar akan berkaitan dengan keaktifan dan maksimalnya proses belajar siswa di dalam kelas. Yang kedua, faktor penghambat siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. Faktor yang mempengaruhi keaktifan siswa yaitu faktor internal, eksternal, dan juga faktor pendekatan belajar. Pada faktor internal, di dalamnya terdapat motivasi dalam diri siswa. Pada faktor eksternal, di dalamnya dipengaruhi salah satunya dari guru sendiri. Yang ketiga, motivasi belajar. Menurut Endo, motivasi belajar merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran, sehingga motivasi ini harus dibangkitkan dalam diri siswa agar mereka termotivasi. Kemudian, menurut Susanti tahun 2020, motivasi belajar ada 2, yaitu motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri, dan motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar diri siswa yang muncul karena adanya stimulus.
Yang keempat, esensi belajar. Memahami esensi belajar artinya memahami dan mengenal lebih dalam mengapa dan untuk apa kita belajar. Esensi atau unsur pokok dalam belajar terdiri dari proses, perubahan perilaku, dan pengalaman, menurut Hurit dan kawan-kawan tahun 2021. Jadi, belajar bukan hanya menyelesaikan atau mengejar target, namun bagaimana siswa dapat merasakan prosesnya dan ada pertumbuhan yang jauh lebih baik di dalamnya serta ada pengalaman di mana seseorang mengalami sendiri apa yang terjadi dalam hidupnya saat belajar melalui interaksi dengan orang lain maupun dengan lingkungan. Ya, selanjutnya adalah bagian pembahasan. Di sini diberikan subjudul penerapan penyampaian motivasi dan esensi belajar di dalam kelas untuk meningkatkan keaktifan siswa. Jadi sesuai dengan fokus kajian yang sudah kita bahas bersama-sama tadi, yaitu mengenai motivasi dan juga esensi belajar, itu merupakan salah satu solusi yang dapat diupayakan untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam kelas. Ya. Nah, kenapa? Karena pemahaman akan esensi ini membuat siswa itu mengetahui, menyadari bahwa dia belajar bukan hanya untuk mengisi kepalanya sendiri, untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk berdampak untuk orang lain. Ya, sehingga dengan adanya kesadaran ini, diharapkan siswa ini dapat mengetahui, dapat termotivasi lebih lagi bersemangat bahwa dia merupakan pribadi yang berbakat, yang nanti akan berguna untuk masyarakat dan menjadi berkat untuk masyarakat di sekitarnya nanti. Selanjutnya kami juga akan membahas mengenai hasil observasi yang telah dilakukan di 4 sekolah yang berbeda, yaitu di SLH Curug, SLH Medan, Toraja, dan juga SDH Kupang, yang dilaksanakan pada bulan Februari 2021 saat kami melaksanakan PPL 1. Nah, terdapat masalah yang kami identifikasi, yang kami amati ini sebuah fenomena mungkin ya. Ini adalah perilaku pasif, seperti tidak menyalakan kamera dan juga tidak memberikan respon atas stimulus yang diberikan oleh guru ya. Mungkin pertanyaannya, apakah sudah menggunakan media pembelajaran yang interaktif? Sudah menggunakan media pembelajaran interaktif dalam bentuk permainan sederhana, namun media pembelajaran tersebut juga tidak cukup. Meskipun kita tahu bahwa media pembelajaran merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk meningkatkan keaktifan dalam pembelajaran. Namun ada hal yang lebih penting lagi daripada media pembelajaran yang lebih memiliki esensi lebih dalam. Yang menarik adalah ada seorang guru yang mengajar dengan media pembelajaran yang sederhana. Namun respon yang diberikan oleh para siswa ini sangat besar, sangat tinggi antusiasmenya dari para siswa. Nah, ternyata di setiap guru ini mengajar, itu dia selalu menyampaikan tujuan pembelajaran dan juga menekankan alasan mengapa para siswa mempelajari pelajaran tersebut. Jadi tidak hanya menyampaikan, tapi selalu mengingatkan, selalu menekankan esensi dari pembelajaran tersebut. Sehingga hampir sekitar 80% dari jumlah siswa dalam kelas itu, waktu itu adalah kelas 6 SD di SDH Kupang, ini menyalakan kamera dan aktif dalam pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pemikiran dari Alfitri yang mengatakan bahwa motivasi belajar siswa merupakan keseluruhan daya penggerak yang menggairahkan siswa untuk belajar. Nah, mungkin tidak hanya dalam hal belajar, tapi dalam setiap kegiatan atau segala hal yang kita lakukan, kita pasti memiliki motivasi. Yang kami maksudkan motivasi di sini adalah motivasi yang berdasarkan pemahaman akan esensi belajar di dalam kelas, yang nantinya hal tersebut akan sangat berpengaruh dalam keaktifan siswa yang telah kami lihat di salah satu kelas yang menjadi tempat kami melakukan observasi. Yang kedua yaitu kami membahas tentang peran guru Kristen. Guru sebagai pihak yang terlibat aktif dan sebagai pemegang kendali perlu memperhatikan siswa-siswanya secara khusus ketika sedang mengikuti proses pembelajaran di dalam kelas. Menurut Wahyuni 2021, guru merupakan ujung tombak dalam meningkatkan kualitas pendidikan karena guru berinteraksi langsung dengan siswa dalam pembelajaran di ruang kelas. Untuk mengatasi ketidakaktifan siswa di dalam kelas, seharusnya guru terlebih dahulu memiliki kepribadian yang baik dan memberi dampak positif, sehingga siswa dapat mengalami pertumbuhan melalui pembelajaran yang mereka dapatkan. Selain itu, sebagai pendidik Kristen, guru memiliki tugas untuk mengarahkan dan membimbing siswa pada tujuan belajar yang lebih esensial, sehingga tujuan belajar itu tidak sekadar untuk memperoleh informasi atau pengetahuan, namun guru membimbing kepada tujuan pendidikan Kristen. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Brummelen, bahwa tujuan keseluruhan pendidikan Kristiani adalah untuk membantu dan membimbing para siswa menjadi murid Yesus Kristus yang bertanggung jawab, sehingga
Di dalam kelas, siswa nantinya akan bertanggung jawab untuk memakai kesempatan yang ada untuk memperoleh tujuan belajar yang sejati. Selanjutnya, guru melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan meminta pertolongan dari Allah agar dimampukan untuk membawa murid kepada pengenalan Allah yang sejati, sehingga murid memiliki motivasi yang benar dalam belajar dan mengetahui untuk apa mereka belajar. Sehingga di sini peran guru Kristen sangat penting, yaitu untuk menyampaikan motivasi yang benar kepada siswa dan menyampaikan esensi yang sebenarnya dari kegiatan belajar. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, kesimpulan yang diperoleh adalah masih terdapat banyak siswa yang tidak terlibat aktif dan lebih memilih untuk diam ketika guru bertanya selama proses pembelajaran berlangsung. Untuk mengatasi permasalahan ini, para penulis menganjurkan guru untuk memanggil para siswa dan melakukan pendekatan baik berupa sentuhan, tindakan, dan ucapan. Namun, berkaitan dengan pembelajaran daring yang sedang dilakukan, pendekatan berupa ucapan merupakan solusi terbaik yang dapat dilakukan oleh seorang guru. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sebelum mengharapkan siswa untuk bersikap aktif, maka guru harus memulai terlebih dahulu dari dirinya sendiri, sehingga melalui upaya yang telah dilakukan, dengan harapan pembelajaran akan menjadi semakin interaktif antara guru dan siswa, di mana mereka menganggap bahwa pembelajaran itu adalah menyenangkan. Hal ini disebut sebagai pembelajaran pakem, yaitu pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan menurut Gorky pada tahun 2009. Yang terakhir adalah saran. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, adapun saran yang dapat para penulis berikan, khususnya kepada guru adalah sekiranya mampu menyampaikan dan menekankan esensi, motivasi, dan tujuan dari pembelajaran yang dapat meningkatkan kesadaran diri dan keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, hal ini dapat dilakukan melalui tindakan, sentuhan, ucapan yang membuat siswa semakin termotivasi, dengan harapan melalui upaya-upaya yang telah dilakukan dapat memberikan peningkatan kualitas pendidikan, khususnya di setiap ruang kelas yang akan diajar oleh guru. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi dalam penulisan penelitian ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dalam tutur kata. Atas perhatian Ibu dan teman-teman, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati.